Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan akar-akar dari persamaan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Berarti di sini fungsi fx-nya itu adalah ini. Oke, ini dia. Nah, kita akan menjalankan algoritmanya. Dikatakan algoritma pertama adalah kita harus memastikan dulu bahwa pilih suatu interval A sampai B, di mana kita harus memastikan dulu bahwa FA dan FB itu harus berbeda tanda, entah yang satu negatif yang satu positif atau sebaliknya. A dan B itu sembarang bilangan real, boleh bilangan positif, boleh sama-sama negatif, boleh negatif dan positif, boleh bilangan desimal, terserah. Nah, di sini katakanlah kita ambil A sama dengan 1, B sama dengan 2. Kita hitung nilai FA dan nilai FB-nya. Jika fx-nya sama dengan ini, berarti untuk menghitung FA ganti x di sini dengan A, di mana A nilainya adalah 1. Kita minta bantuan Excel saja untuk berhitung. Jadi ini sama dengan x pangkat 3, berarti ini ya, pangkat 3, kemudian tambah x kuadrat, kemudian dikurang dengan 3 kali x, berarti di sini 3 kali 1, terakhir dikurang konstanta itu dikurang 3, dapat min 4. Kemudian untuk B sama dengan 2, kita hitung lagi nilai FB-nya, jalankan fungsi ini, ganti X dengan B, di mana B sama dengan 2. Karena posisi dari 1, 2 ini berpadanan dengan posisi ini, maka bisa di-copy saja. Di sini pasti dia akan merujuk ke angka 2, yaitu menjalankan fungsi ini, mengganti X-nya dengan 2, ini dia. Nah, kita lihat bahwa nilai FA adalah bernilai negatif, yaitu negatif 4 kan ya. FB-nya sama dengan 3, berarti bernilai positif. Nah, karena FA dan FB ini berbeda tanda, maka interval 1 sampai 2 itu boleh digunakan untuk menjalankan algoritmanya. Oke. Berikutnya adalah kita buatkan dulu kolom-kolom di Excel yang sesuai dengan algoritmanya. Yang pertama kita butuh nilai A dan nilai B, maka ini nilai A, ini nilai B. Ngomong-ngomong, kolom pertama itu selalu iterasi ya, untuk menunjukkan bahwa itu iterasi keberapa sih. Nilai A, B sudah, kemudian algoritma berikutnya kita akan menghitung nilai X, maka di sini butuh nilai X. Algoritma berikutnya kita butuh menghitung Fx, maka ini kolom Fx. Kemudian hitung juga error, maka ini error hitung ya di sini maksudnya. Kemudian, nah di sini kita bisa memutuskan apakah kita bisa stop atau lanjut. Oleh karena itu di sini kolom lanjut atau stop kita minta bantuan Excel saja yang mengamati. Berikutnya, jika ternyata nanti keputusannya kita masih harus lanjut, maka kita harus menghitung nilai FA. Maka di sini kolom FA. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah FA dan Fx sama tanda? Kan tadi sudah dihitung nilai Fx ya, FA barusan. Nah, yang ini tujuannya adalah untuk memutuskan interval baru pada iterasi baru. Nah, maka oleh karena itu di sini saya tambahkan kolom catatan iterasi baru terkait dengan nilai A apakah dan B-nya. Kan dikatakan apakah FA dan Fx sama tanda? Jika FA dan Fx sama tanda, entah sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka di iterasi baru A itu sama dengan X atau batas bawah diambil dari X iterasi sebelumnya. Karena A berubah, maka B-nya tetap tidak ada perubahan, yaitu mengikuti B iterasi sebelumnya. Sebaliknya, jika FA dan Fx-nya berbeda tanda, maka di iterasi baru nilai B-nya yang sama dengan X atau merujuk ke B-nya diambil dari nilai X sebelumnya. Berarti B berubah, maka A-nya tetap merujuk ke A iterasi sebelumnya. Oke, maka di sini catatan untuk iterasi baru. Kita jalankan algoritmanya, kita mulai dari iterasi 1, kemudian untuk nilai A, karena tadi kita sudah tes A-nya 1, B-nya 2. Kemudian kita harus menghitung nilai X, di mana X dirumuskan A tambah B bagi 2, jadi ini sama dengan nilai A-nya 1 tambah B-nya 2 dibagi 2. Kemudian hitung nilai Fx, Fx itu kan fungsinya seperti ini, dan ini nilai X-nya dalam hal ini adalah 1,5, jadi kita akan menjalankan fungsi ini ganti X dengan 1,5, jadi sama dengan pangkat 3 tambah ini pangkat 2 dikurang 3 kali ini, kemudian dikurang 3 saja, konstanta. Oke. Kemudian hitung error. Nah, rumus error itu kan nilai mutlak dari X sekarang kurang X sebelum bagi X sekarang. Masalahnya kita kan hanya punya X sekarang tapi belum punya X sebelum, maka di sini masih strip saja. Kemudian untuk masalah lanjut atau stop. Nah, di sini dikatakan di algoritmanya masalah lanjut atau stop itu tergantung pada dua keadaan ini, yaitu nilai Fx apakah sudah sama dengan 0 atau error hitung sudah lebih kecil daripada batas error.
Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan formula if or. Oke. Or-nya di sini logical pertama atau statement pertama adalah apakah fx ini sudah sama dengan 0 atau apakah error di sini sudah lebih kecil daripada batas error kita. Oke, tutup kurung. By the way, kalau di Excel saya itu pemisahnya pakai titik koma. Nah, kalau sesuai dengan petunjuk ini, kalian bisa melihat nanti di petunjuk ini di Excel kalian. Nah, kalau di Excel saya pakai titik koma, jadi ini titik koma. Oke, if fx sama dengan 0 atau error lebih kecil daripada batas error kita, maka kita berhenti. Jika tidak, maka kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Oke. Berikutnya untuk nilai FA. Untuk nilai FA berarti menjalankan. Nah, di sini kan dikatakan lanjut ya. Ya iyalah karena fx kan masih jauh dari 0 ya. -1 itu masih sangat jauh dari 0. Error juga belum ada, maka kita lanjut. Kalau lanjut berarti kan dua kondisi ini tidak terpenuhi nih. Maka kita lanjut yaitu hitung nilai FA. Kita hitung nilai FA berarti menjalankan fungsi F. Ini adalah fungsi F ganti X dengan A. Di sini A-nya adalah 1. Jadi sama dengan ini pangkat 3 ditambah ini pangkat 2 dikurang 3 kali ini dikurang 3. Oke, dapat negatif 4. Berikutnya catatan untuk iterasi baru dikatakan bahwa apakah FA dan FX sama tanda. Nah, di formula if-nya kita akan menggunakan operasi kali antara FA dan FX. Ingat, kalau FA dan FX sama tanda, entah sama-sama positif atau FA dan FX-nya sama-sama negatif, maka hasil kali antara FA dan FX pasti adalah bilangan yang positif kan ya. Oleh karena itu di sini kita akan menggunakan formula if FA dikali ini kolom fx lebih besar dari 0, maka apa yang akan terjadi di sini titik koma ya kalau Excel saya pemisahnya. Jika FA dan FX sama tanda atau FA dan FX sama-sama positif atau sama-sama negatif sehingga dikalikan hasilnya besar dari 0, maka A akan sama dengan X. Tapi jika tidak, B-nya sama dengan X, maka di sini saya ketikkan A sama dengan X. Jika tidak, B-nya yang sama dengan X. Oke, harusnya yang keluar adalah A sama dengan X. Memang iya kan ya, FA-nya negatif, FX-nya negatif. Berarti FA dan FX sama tanda, makanya A sama dengan X. B-nya tetap. Oke, berikutnya kita ke iterasi kedua. Di iterasi kedua kita gunakan formula saja. Nah, tadi kan dikatakan bahwa interval baru, ini kan interval nih A dan B, kolom A dan B ini. Interval baru untuk iterasi kedua dan seterusnya itu tidak bisa sembarangan, tapi kita mengikuti catatan iterasi baru ini, catatan di sini. Nah, jika sesuatu kalimat di sini mengatakan bahwa kita A sama dengan X, berarti nilai A yang di sini itu harus merujuk ke nilai X ini. Oke, X-nya kan ini ya. Tapi jika A-nya tidak sama dengan X, jika A-nya tidak sama dengan X, berarti kan B yang sama dengan X ya, dan A-nya tetap. Jadi jika A-nya tidak sama dengan X, maka ya udah A-nya tetap ke atas yang di atasnya. Oke, kolom B5. Kalau jadi ini dia. Kalau melihat tadi, oke, saya ulangi. If kalimat di sini sama dengan A sama dengan X, maka harusnya nilai A itu merujuk ke sini. Tapi jika tidak, dia harus merujuk ke A yang di atas dia, yaitu 1. Oke, 1,5 benar ya, karena kan A sama dengan X, berarti nilai A ini harusnya sama dengan nilai X iterasi sebelum. Kemudian ini, kan ini nilai B ya, jadi kita gunakan jika kalimat di sini mengatakan sama dengan, pakai tanda kutip sama dengan B sama dengan X, maka harusnya kalau B-nya yang sama dengan X berarti kan ke X ini ya. Tapi jika tidak berarti kan B-nya tetap. Jika B sama dengan X, jika B sama dengan X berarti ke sini. Jika di sini tidak B sama dengan X berarti harusnya nilai B-nya tetap aja di iterasi sebelumnya yaitu 2. Benar ya. Konsepnya untuk interval di sini iterasi berikutnya adalah jika A berubah, pasti B-nya tetap. Atau sebaliknya, jika B-nya berubah, maka A-nya yang tetap. Oke, berikutnya untuk yang ini kita copy saja. Yang ini pasti dia akan menghitung nilai A ditambah B bagi 2A dan B di iterasi dia. Fx di sini dia menghitung nilai yang dari yang 1,75 menjalankan ini. Sejauh formula kita yang di atasnya benar, maka kita bisa copy ke bawah. Kemudian rumus error tadi adalah nilai mutlak. Di Excel nilai mutlak adalah absolute. X sekarang berarti ini dikurang X sebelumnya.
dibagi X sekarang. Tapi hati-hati, sesuai dengan rumusnya, mutlak itu adalah keseluruhan dari yang pembilang sampai penyebut. Kalau kita menuliskan ini, berarti yang dimutlakkan itu hanya D6 kurang D5 saja. Sedangkan harusnya sampai ke penyebut juga dimutlakkan, maka kurungnya begini. Oke, berikutnya yang ini karena sudah formula, tinggal copy saja. Harusnya lanjut ya, karena kan 0,1 itu masih jauh loh dari 0. Ini apalagi ini errornya masih jauh dari batas error kita. Maka lanjut. Kemudian benar nggak ini B sama dengan X ya? Harusnya sih benar, lihat saja FA-nya negatif, FX-nya positif. Jika FA dan FX-nya berbeda tanda, kan tadi dikatakan jika FA dan FX-nya berbeda tanda, maka B-nya sama dengan X. Ini dia. Nah, kalau iterasi 2 itu sudah penuh, kita bisa tinggal copy saja sampai ke bawah. Sampai di mana sih ketemu kata stop? Nah, ternyata di sini sudah stop. Berarti kita berhenti iterasi itu saja. Sampai di mana dikatakan stop. Berarti kita selesai di iterasi ke-16 karena di sini stop. Nah, kita amati errornya. Nah, kalau kalian pengen tahu ini E pangkat minus 5, E minus 5 artinya adalah 10 pangkat min 5, sedangkan ini artinya adalah 8,8 kali 10 pangkat min 6. Atau kalau kalian pengen merubah ini ke dalam bentuk suatu bilangan, maka bisa dari menu ini number, kemudian ganti dengan number, ini klik. Nah, kalau mau lihat desimal berikutnya, digit ketiga, keempat, dan seterusnya, ini aja digeser nih. Oke, kita lihat ini itu kan sangat dekat dengan 0 ya, minus 0,00, sangat dekat dengan 0. Errornya juga sudah lebih kecil daripada batas error kita. Maka kita selesai bisa mengambil kesimpulan bahwa solusinya sudah kita peroleh. Solusinya yang namanya solusi, ingat solusi artinya kita mau mencari nilai X ya, mencari nilai X. Ini kolom X, maka solusi berada di iterasi terakhir pada kolom X. Jadi solusinya adalah ini, 1,732044. Nah, sekarang ada kejadian loh bahwa di sini sudah ada perintah stop karena error sudah lebih kecil, tapi fx-nya jauh dari 0. Nah, itu menunjukkan bahwa algoritma yang kita jalankan salah atau pemilihan intervalnya salah. Karena bagaimana sih meyakinkan diri kita bahwa X benaran solusi atau kita menjalankan algoritmanya sudah sangat tepat dan hasil yang kita peroleh emang sesuai dengan harapan. Kuncinya atau indikatornya adalah lihat nilai fx. Ini penting sekali loh. Jika fx ini sudah sangat dekat dengan 0, maka kita bisa dengan percaya diri bahwa ini benar solusi. Tapi kalau ini masih jauh dari 0, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, atau min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, itu masih jauh loh dari 0. Jadi, X yang kita peroleh salah. Karena itu, ini sangat membantu sekali apakah solusi kita sudah tercapai atau belum. Dalam hal ini solusinya adalah sudah tercapai karena ini sudah sangat dekat dengan 0. Jadi solusi yang kita cari tadi adalah X sama dengan 1,732 ini. Oke, itu dia.